Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan rekan-rekan saya untuk mempresentasikan materi hari ini mengenai rasio keuangan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri, Niloktu Caryani, kemudian anggota kelompok saya ada Tia Suryantari, Nikomang Meli Trisukma Dewi, ada Ketut Desi Trisnahari, dan Ibu Tu Arta Sanjaya. Dalam materi rasio keuangan ini akan ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama itu mengenai pengertian dan bentuk-bentuk rasio, kemudian yang kedua ada pembanding rasio, kemudian yang ketiga ada keterbatasan rasio, yang keempat ada hubungan antar rasio, dan yang kelima kondisi keuangan. Baik, menginjak ke materi pertama mengenai pengertian dan bentuk-bentuk rasio. Jadi, rasio keuangan merupakan ukuran yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengetahui kesehatan dan mengetahui kondisi keuangan dari perusahaan dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan secara periodik. Pernyataan lain juga mengatakan bahwa rasio keuangan merupakan alat analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tertentu dari antar elemen yang satu dengan elemen yang lainnya di dalam laporan keuangan. Kemudian, pengertian dari analisis rasio keuangan merupakan metode yang secara umum digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan di bidang keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang telah dipersyaratkan oleh standar akuntansi. Menurut Fahmi, analisis dari rasio keuangan ini memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama, analisis rasio keuangan ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan prestasi yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, analisis rasio keuangan ini dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai tolak ukur dalam membuat perencanaan. Dan yang ketiga, analisis dari rasio keuangan ini dapat digunakan untuk menganalisis atau mengevaluasi kondisi perusahaan dari perspektif keuangan. Selain memiliki manfaat tersebut, analisis rasio keuangan juga memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan menurut Harahap. Harahap menyatakan bahwa analisis rasio keuangan memiliki keunggulan. Yang pertama, mengetahui posisi keuangan di tengah industri saat ini. Kemudian yang kedua, lebih memudahkan membandingkan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain untuk melihat perkembangan perusahaan secara periodik. Kemudian yang ketiga, lebih memudahkan untuk melihat tren atau melakukan prediksi di masa yang akan datang. Di samping itu, Harahap juga berpendapat bahwa analisis rasio keuangan memiliki beberapa kekurangan, di antaranya yang pertama, jika tidak ada data yang mendukung atau data yang relevan, maka akan sulit dalam menghitung rasio. Kemudian yang kedua, jika dua perusahaan dibandingkan, namun perlakuan akuntansi yang digunakan berbeda, maka akan menimbulkan kesalahan nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu kesulitan dalam memilih rasio yang cocok untuk digunakan oleh perusahaan. Kemudian lanjut ke materi berikutnya mengenai bentuk-bentuk rasio. Jadi dalam materi ini akan dibahas 4 bentuk rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, dan yang keempat ada rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Kemudian ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk mendanai usahanya dengan membandingkan dana yang disetornya secara pribadi dengan dana yang bersumber dari pinjaman bank atau kreditur. Kemudian ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keefektivitasan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir itu ada rasio profitabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan semua kemampuan yang dimilikinya dan sumber daya yang dimilikinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu pembanding rasio keuangan. Analisis rasio keuangan atau financial ratio merupakan suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data pembanding masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan.
seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Dan menurut para ahli yaitu Rianto, analisis rasio keuangan dapat dilakukan dengan dua macam cara pembanding. Yang pertama, membandingkan rasio dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang. Yang kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Dengan demikian, manfaat suatu angka rasio sepenuhnya tergantung kepada kemampuan kecerdasan penganalisis data menginvestasikan data yang bersangkutan. Dan menurut Kasmir, yaitu jumlah data pembanding yang dibutuhkan tergantung dari tujuan analisis itu sendiri. Artinya, jika data pembanding lebih banyak, maka semakin banyak yang dapat diketahui. Adapun data pembanding yang dibutuhkan adalah yang pertama, angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan, misalnya total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva dengan total uang atau tingkat penjualan dengan laba. Yang kedua, angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan, misalnya total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi. Yang ketiga, tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode, misalnya tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. Yang keempat, target rasio yang telah dianggarkan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan. Yang kelima, sebagai industri yang digunakan untuk industri yang sama, misalnya tingkat kapital adekuasi ratio untuk dunia perbankan atau persentase laba atas penjualan tertentu. Dan yang terakhir adalah rasio keuangan pesaing pada usaha sejenis yang terdekat yang digunakan sebagai bahan acuan untuk memilih rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada. Angka-angka pembanding ini dapat diambil dari laporan yang dibuat atau sumber lainnya. Kemudian untuk target masing-masing rasio sudah ditentukan sebelumnya. Sementara itu rasio dari rata-rata industri dapat diperoleh dari lembaga yang berwenang mengeluarkan, misalnya untuk perbankan dapat diperoleh dari Bank Indonesia. Khusus untuk rasio pesaing dapat diperoleh dari laporan keuangan yang sudah dibuat atau dari intelijen pemasaran. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Keterbatasan rasio keuangan. J. Fred Weston menyebut kelemahan rasio keuangan. Yang pertama, data kekurangan disusun dari data akuntansi, kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Yang kedua, prosedur pelaporan yang berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula. Yang ketiga, adanya manipulasi data. Artinya, dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Akibat hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Yang keempat, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya, penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan. Selanjutnya, pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Selanjutnya, kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri sebelumnya menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar rasio. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, rasio laporan keuangan memiliki hubungan tersendiri antar rasio, yang mana hubungan ini bisa merupakan hubungan rasio laporan keuangan yang satu dengan laporan keuangan yang lainnya, atau hubungan dalam komponen dari suatu laporan keuangan. Yang mana hubungan ini bisa bersifat positif maupun negatif tergantung dari resiko dari keuangan itu sendiri. Nah, adapun contoh hubungan antar rasio keuangan. Yang pertama itu adalah hubungan antar rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Yang kedua ada hubungan antar rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan. Misalnya hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri itu bersifat positif. Semakin besar rentabilitas ekonomi akan bersifat besar pula terhadap rentabilitas modal sendiri. Ya tentu saja dengan asumsi characteristic
paribus, yang mana faktor-faktor yang tidak bisa berubah yaitu adalah bunga, pajak, dan rasio utang modal sendiri. Dan dapat dikatakan pula bahwa hubungan rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri itu pada berbagai tingkat pengguna modal asing cukup berpengaruh. Misalnya, makin tinggi rentabilitas ekonomi, pengguna modal asing yang lebih besar akan berpengaruh terhadap rentabilitas modal sendiri. Atau dapat pula dikatakan bahwa pertamanya pengguna modal asing lebih besar akan mempengaruhi juga kenaikan rentabilitas modal sendiri, begitu pula sebaliknya. Berbeda dengan hubungan rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri yang selalu bersifat positif, hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri, yang mana hubungan dengan kedua rasio ini itu dapat bersifat positif maupun negatif dan bahkan tidak berpengaruh sama sekali. Dalam praktiknya, rentabilitas modal sendiri itu selain dipengaruhi oleh rentabilitas ekonomi juga dipengaruhi oleh rasio utang. Jadi seperti itu. Pengaruh positif memiliki arti semakin besar rasio utang, besar pula juga rasio modal sendiri, dengan catatan kalau rentabilitas ekonomi 18% itu lebih besar dari tingkat bunga yang 7%. Nah, kemudian untuk pengaruh negatifnya adalah ketika atau kalau reliabilitas ekonomi itu lebih kecil dari tingkat bunga, rasio utang bertambah besar dan rasio modal sendiri itu menjadi kecil. Jadi seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi tentang kondisi keuangan. Sebelum memasuki materi, sebelumnya untuk mengingatnya kembali, saya akan menjelaskan lagi sedikit mengenai laporan keuangan, di mana laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan perusahaan pada periode tertentu yang dipakai untuk menggambarkan kondisi atau kinerja perusahaan. Menurut Kashmir, laporan keuangan melaporkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dituangkan ke dalam angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing. Kemudian, untuk memudahkan seorang untuk memahami laporan keuangan, maka dapat melihat ringkasan laporan keuangan dengan cara memasukkan angka-angka dalam laporan keuangan ke dalam suatu presentase tertentu. Selanjutnya adalah kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan merupakan suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan perusahaan dalam periode atau suatu kurun waktu tertentu. Kondisi keuangan perusahaan juga dapat diartikan sebagai tingkat kesehatan perusahaan. Nah, dari itu kita dapat ambil kesimpulan bahwa bagaimana perusahaan dapat mengelola keuangannya, apakah baik atau tidak. Menurut James O. Gill, kondisi keuangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu contoh kondisi neraca PT Maras yang sudah dimasukkan ke dalam presentase. Jadi dapat dilihat dari tabel, isinya adalah aktiva yang terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Kemudian pasiva yang terdiri dari kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Tabel tersebut merupakan salah satu contoh ringkasan laporan keuangan di mana angka-angkanya telah dimasukkan ke dalam suatu presentase tertentu, sehingga seorang yang ingin memahami atau membaca laporan keuangan dapat dengan mudah memahaminya. Yang kedua yaitu untuk kondisi perusahaan yang aman dapat dilihat dari komposisi atau komponen masing-masing aktiva, utang, dan modalnya. Contohnya terdapat pada tabel tersebut. Jadi di dalam tabel tersebut tertera aktiva lancar sebesar 70%, aktiva tetap sebesar 30%, kewajiban lancar sebesar 25%, kewajiban jangka panjang sebesar 15%, serta modalnya sebesar 60%. Jadi, dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa agar suatu perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi yang aman atau baik, maka perusahaan tersebut harus
menunjukkan beberapa hal. Di antaranya adalah jumlah modal yang besar, kewajiban atau utang yang sedikit, kemudian tingkat pengembalian yang rendah, dan pertumbuhan yang lambat. Yang ketiga yaitu kondisi keuangan perusahaan yang dikatakan tidak aman atau berisiko. Contohnya ada pada tabel tersebut. Dalam tabel itu dikatakan bahwa aktiva lancarnya sebesar 30%, aktiva tetap sebesar 70%, kewajiban lancar 20%, kewajiban jangka panjang 45%, serta modal sebesar 35%. Jadi, kondisi uang seperti ini merupakan kebalikan dari kondisi keuangan yang dikatakan baik atau aman. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa kondisi keuangan suatu perusahaan tidak baik atau tidak aman. Karena kondisi keuangan yang dalam kriteria tidak aman atau tidak baik jika yang pertama yaitu aktiva jangka panjangnya besar atau tinggi, modalnya sedikit, kewajibannya tinggi, pendapatan fluktuatif atau tidak stabil, serta tingkat pencairan aktiva yang tinggi atau aktiva sulit untuk dicairkan nilainya. Dapat kita lihat bahwa di tabel tersebut, salah satu contohnya kita lihat dari modalnya. Di sana dikatakan bahwa modalnya lebih kecil dari kewajiban atau utangnya. Jadi, hal tersebut merupakan salah satu ciri bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik atau perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Kemudian, materi yang terakhir yaitu ini merupakan sebagai pengingat saja bahwa rasio keuangan perusahaan tergantung dari jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap jenis usaha, misalnya antara perusahaan jasa dan perusahaan non-jasa, pasti saja memiliki perbedaan, di mana perbedaannya terdapat dalam komposisi atau komponen keuangannya, karena masing-masing perusahaan memiliki kriteria atau karakteristik tersendiri. Jadi, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kekurang jelasan materi yang kami berikan. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.